Saudara-saudara, apakah sesungguhnya kebangunan rohani yang sejati? Saudara-saudara, Tuhan berkata di dalam kitab suci, jikalau umatku bertobat dan umatku merendahkan hati, umatku mengaku dosa dan kembali kepadaku, aku akan membangunkan mereka kembali. Aku akan membangunkan tanah mereka. Aku akan memperbarui janjiku dengan mereka. Aku akan memberikan berkat yang limpah kepada umatku. Inilah janji dari Tuhan. If we truly repent, we truly humble ourselves, we truly come to our God and truly repent from our sins, God will renew our land. God will revive our spiritual life. Tuhan akan membangunkan gereja. Gereja Batak adalah gereja yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Gereja Batak adalah gereja yang ditebus oleh Yesus Kristus. Amin. Tuhan mencintai engkau. Tuhan tidak membuang engkau. Dan Tuhan mau memberikan berkat lebih limpah, memberikan anugerah lebih banyak kepada orang Kristen di Batak, jikalau kita sungguh-sungguh bertobat. Saudara-saudara, setiap kali kebangunan rohani terjadi, dimulai dengan pertobatan. Tidak ada kebangunan rohani yang dimulai dengan kecongkakan. Tidak ada kebangunan rohani yang dimulai dari kesombongan manusia. Saya doktor, saya pendeta, saya gereja besar. Itu semua kecongkakan yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Tuhan bisa membangkitkan orang paling rendah hati, orang paling miskin menjadi hambanya yang besar. Tuhan bisa mempermalukan orang-orang paling hebat untuk dibuang oleh Tuhan. Mari kita ingat kalimat ini. Tidak ada kebangunan gereja yang tidak dimulai daripada sesuatu pertobatan yang sesungguh-sungguhnya. Jikalau kita merendahkan diri, jikalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh bertobat, merendahkan hati kita, menangisi dosa kita, maka Tuhan langsung akan mengirim kebangunan rohani kepada gerejanya. Gereja yang bagaimana suam tidak peduli berapa tinggalan, berapa diam, berapa sudah tenang, tidak lagi mempunyai kuasa. Saya tidak takut. Saya takut jikalau kita tidak mau bertobat, maka kita akan dibuang oleh Tuhan. Sekali lagi, semua kebangunan rohani yang sejati dikirim Tuhan hanya kepada mereka yang merendahkan diri, mereka yang bertobat, mereka yang mengaku dosa, dan mereka yang datang kepada Tuhan dengan jujur minta pengampunan daripada Tuhan. Saudara-saudara, jikalau umatku merendahkan hati, jikalau umatku bertobat sungguh-sungguh, jikalau umatku sungguh-sungguh mengkoyakkan hatinya, bukan mengkoyakkan jubahnya, jikalau umatku sungguh-sungguh merendahkan diri, bertobat mengaku dosa, maka Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan tanahmu,
Aku akan memperbarui janjiku. Aku akan menyertai engkau. Aku akan mengirim berkat dari surga, dicurahkan kepada gerejaku. Gereja akan dibangunkan. Dan saya mau tanya, apakah sebenarnya kebangunan yang sejati itu? What is called a true revival? Apakah artinya kebangunan rohani? Apakah kebangunan rohani berarti banyak orang lalu berkumpul-kumpul orang menyanyi puji kepada Tuhan? Itu kebangunan? Tidak tentu, saudara-saudara. Di Tiongkok, kebangunan rohani terjadi pada dua orang perempuan yang siang malam berdoa menangisi gereja yang suam, gereja yang sudah dingin, gereja yang sudah lagi tidak berapi Roh Kudus. Kedua perempuan ini berdoa siang malam. 10 tahun kemudian Tuhan membangkitkan seorang namanya John Sung untuk menjadi obor kebangunan, membakar seluruh Tiongkok. Saudara-saudara, hanya 2 orang, tapi mereka sungguh-sungguh merasakan gereja terlalu pura-pura, gereja terlalu suam, gereja terlalu malas, gereja terlalu dingin. Maka mereka siang malam berpuasa berdoa, Tuhan bangunkanlah gerejamu, Tuhan bangkitkanlah iman yang sejati, bangunkanlah api Roh Kudus, memperbaruilah penginjilan. Tuhan berkatilah. Lalu Tuhan kirim seorang namanya John Sung. Dia lulusan Amerika, sudah mendapatkan gelar doktor, tapi karena dia mencintai Injil, dia dianggap orang gila, dimasukkan ke dalam rumah sakit orang gila 193 hari. Saudara-saudara, di dalam 193 hari, John Sung yang umurnya hanya 20 lebih sudah dapat gelar doktor kimia dari Ohio University di Amerika. Dia berkata, Tuhan, saya mencintai engkau. Orang kira saya orang gila. Saya bukan orang gila. Saya mau melayani engkau. Maka dia di dalam 193 hari, dia siang malam membaca Alkitab, berdoa di hadapan Tuhan. Dan 193 hari John Sung membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu 40 kali. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, dia baca, ulangi lagi baca. Dia terus membaca firman Tuhan di dalam keadaan tidak lebih daripada 193 hari, kira-kira setengah tahun lebih sedikit. Saudara-saudara, dia sudah selesai membaca 40 kali kitab suci. Sesudah itu dia akhirnya dikeluarkan dari rumah sakit orang gila. Memang dia tidak gila, dia cinta Tuhan. Lalu dia pulang dari Amerika ke Tiongkok. Papanya adalah namanya Pendeta Sung Xuelian, memimpin satu gereja terbesar di Tiongkok, di kota Tsinghua, di gereja yang bisa menampung ribuan orang. Papanya mengharapkan anaknya belajar pintar pulang ke Tiongkok. Dan Dr. John Sung di tengah-tengah kapal pulang ke Tiongkok, dia melemparkan kunci emas yang dia raih, dapat nomor 1 juara sebagai seorang doktor. Dia lempar kunci itu ke dalam lautan Pasifik dan berkata, Tuhan, aku mensampahkan dunia. Aku tidak lagi mencongkakkan doktor saya. Saya tidak lagi membanggakan keunggulan studi saya. Saya mau memikul salib Yesus Kristus. Saya mau memberitakan Kristus yang mati di atas Golgota, untuk orang Tionghoa boleh kembali bertobat menerima engkau. Saudara-saudara, John Sung dibangkitkan menjadi pengkhotbah yang paling berkuasa di Asia. Dia hidup cuma melayani Tuhan 15 tahun saja. Dari umur 25, 26 dia mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Umur 27 dia mulai berkhotbah. 15 tahun kemudian, umur 43, John Sung meninggal dunia. Saudara-saudara, waktu dia khotbah melintasi 18 provinsi
di mana dia datang, ribuan orang berduyun-duyun datang mendengar khotbah dia. Dia mengkhotbahkan Kristus mati untuk engkau, Kristus dipaku di atas kayu salib, Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Semua orang mendengar, tersentuh hatinya, tergerak jiwanya. Mereka menangisi dosa, mereka bertobat. Mereka tidak mau menjadi orang Kristen yang pura-pura. Pendeta yang pura-pura juga bertobat. Pendeta yang malas mulai menjadi rajin. Pendeta yang hanya cinta uang, tidak cinta pelayanan Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan Johnson pernah datang ke Indonesia 2 kali. Dia mengadakan kebaktian-kebaktian besar di Surabaya, di tempat aula stand, di mana 4.000 orang dengar khotbah dia. Johnson memimpin kebaktian pemahaman Alkitab di kota kelahiran saya di Xiamen. 6.000 orang dengar khotbah dia. Di dalam 1 bulan 30 hari, khotbah 90 kali dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Dia dengan air mata, dengan teriakan-teriakan, dengan berbanting tulang menyuruh orang bertobat. Maka api obor kebangunan terjadi di seluruh Tiongkok. Dan orang ini pada waktu dia khotbah sudah 8 tahun, dia mulai sakit-sakitan. Dan satu hari dia berkhotbah, saudara-saudara dengar, Tuhan memberikan saya 15 tahun menjadi hambanya. Sekarang saya sudah khotbah 8 tahun, saya masih sisa 7 tahun boleh berkhotbah kepada anda. Sesudah itu aku akan dipanggil Tuhan. Kalimat itu betul-betul terjadi. 7 tahun kemudian Johnson meninggal dunia. Johnson meninggal dunia di Beijing setelah mendapatkan operasi, dan dia tidak tahan lagi. Waktu dia sakit keras, ada sesuatu bisul yang besarnya di belakang dia, sampai tangan boleh masuk ke dalam bisul itu. Dan dia minta orang bawa dia berkhotbah lagi dengan mengasungnya di atas tempat tidur dari rumah sakit. Dia sampai di mimbar, dia pegang mimbar, menahan sakit, berkata kepada saudara-saudara, bertobatlah, jangan menjadi orang Kristen yang munafik, jangan menjadi orang Kristen yang malas, jangan menjadi orang Kristen yang pura-pura. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Setelah dia khotbah, dia jatuh sakit, dan tidak lama kemudian dia meninggal dunia umur 43. Dari umur 27, umur 28 dia berkhotbah, umur 43 dia meninggal dunia. Dia melayani Tuhan cuma 15 tahun. Dia anak pendeta dari gereja terbesar di Tiongkok, tapi dia sudah mendapatkan gelar doktor kimia PhD dari Ohio University. Akhirnya dia lempar semua. Dia tidak lagi mengindahkan kedudukan, tidak lagi mengindahkan uang, tidak mengindahkan bahagia dunia. Dia hanya mengindahkan Kristus dan dia tersalib. Saudara-saudara, saya percaya orang Batak banyak samanya kebudayaan orang Tionghoa. Orang Tionghoa mempentingkan fu, lu, so. Fu, hoki. Lu, pangkat tinggi. So, umur panjang. Siapakah orang yang berbahagia? Orang yang banyak anak, banyak cucu, yang mempunyai keturunan yang bagus. Siapakah orang mempunyai sesuatu kedudukan yang tinggi, orang mempunyai pangkat, orang dipandang tinggi di masyarakat? Siapakah orang yang bahagia kalau dia berumur panjang? Orang Tionghoa pentingkan fu, lu, so. Bahagia, berkat yang besar, gaji yang tinggi, pangkat yang sangat tinggi dan mulia, dan juga umur panjang keturunan. Orang Batak juga demikian. Orang Batak pesan kepada anaknya, kalau engkau merantau keluar, jangan pulang sebelum jadi kaya, jangan pulang sebelum menjadi orang pangkat, jangan pulang jika engkau tidak ada kesuksesan di masyarakat. Itu sebab orang Batak begitu keluar dari tanah Batak, mereka mulai betul-betul ambil keputusan. Saya mau sukses, saya mau berjuang, saya mau menjadi orang kaya, saya mau menjadi pangkat tinggi, saya mau menjadi orang
yang penting di masyarakat. Baru saya pulang ke kampung halaman, pulang ke Paltarutung, pulang ke Barige, pulang ke tempat-tempat toba, boleh menyatakan saya sudah sukses di luar. Saya mengerti kebudayaan Anda, karena ini kebudayaan sama seperti kebudayaan Tionghoa. Tapi saudara-saudara sekalian, John Sung mendapatkan gelar doktor, dia pulang di tengah laut dibuang. Dia mendapatkan kemungkinan diundang menjadi profesor di Beijing University, ditolak. John Sung tidak mau kekayaan. John Sung tidak mau jabatan tinggi. John Sung tidak mau nama besar. Dia mau menginjili orang lain, memberitakan Kristus, karena satu-satunya juru selamat di bawah kolong langit adalah anak Allah yang tunggal yang mati bagi kita. Waktu saya masih muda, saya membaca buku riwayat John Sung. Hati saya tertarik, tergerak sekali. Saya berkata, Tuhan, jika Engkau pernah memakai orang seperti Paulus, Petrus, Yohanes, Engkau pernah memakai orang seperti Augustinus, Martin Luther, John Calvin, Engkau pernah memakai orang seperti John Sung, Normanson, saya minta Tuhan juga pakai saya. Api penginjilan adalah tanda kebangunan, mengutamakan Tuhan, mencintai Tuhan dan Injilnya lebih daripada mencintai uang, mencintai kedudukan, mencintai jabatan, mencintai kekayaan. Itu tandanya engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kebangunan rohani dibawa oleh John Sung ke mana-mana dia pergi. Dan saya harap setiap kali saya pergi mengunjungi kota apapun, dimanapun di Indonesia, terjadi kebangunan. Kebangunan sejati dimulai dari rendah hati. Kedua, kebangunan rohani terjadi di mana Kristus ditinggikan. Tidak pernah ada gereja yang meninggikan Kristus dan tidak ada kebangunan yang terjadi. Jikalau gereja mengutamakan Injil, mengutamakan Kristus, mentinggikan anak Allah yang disalib di atas Golgota, tak mungkin gereja ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan telah memberikan dalil, barang siapa mentinggikan salib anakku, orang itu saya tinggikan. Di mana ada gereja yang mementingkan Injil, gereja itu pasti dibangunkan. Saya dengan mata sendiri melihat pendeta-pendeta yang tidak percaya Injil satu-satu dibuang oleh Tuhan. Saya melihat dengan sendiri gereja-gereja yang tidak mengabari Injil satu-satu tutup pintu. Saya dengan mata sendiri melihat seluruh dunia gereja-gereja yang tidak mempentingkan Injil Yesus Kristus. Ada gereja yang sedang bunuh diri. Itu sebab pada waktu gereja Reform Injili Indonesia saya dirikan di Jakarta, saya minta Tuhan, berilah api penginjilan kepada kami, berilah keberanian kepada kami untuk memberitakan Kristus dan Injilnya kemana saja kami pergi. Gereja saya sudah mengutus 1.500 pemuda-pemudi ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera Utara sampai Papua, dari Kalimantan sampai Nusa Tenggara, dari NTT, daripada Minahasa, dari Tapanuli, dari Danau Toba, daripada Tomohon. Anak-anak muda di gereja saya pergi memberitakan Injil, dan mereka juga datang di Tapanuli di sini. Gereja Reform Injili Indonesia selama 27 tahun mengabarkan Injil. Akhir-akhir tahun ini setiap tahun mengabari Injil kepada lebih 2 juta manusia. Gereja yang mengabari Injil, gereja yang diberkati Tuhan. Gereja yang tidak mengabari Injil, gereja yang bunuh diri. Mau terus diberkati oleh Tuhan, rahasianya satu, mengabari Injil. Amin. Jikalau mau dipakai oleh Tuhan mengabari Injil, saya berkata kepada saudara, gereja yang mengabari Injil adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja yang tidak mengabari Injil adalah gereja yang bunuh diri.
Semua ikut saya. 1, 2, 3. Gereja yang mengabar Injil adalah gereja yang semua ikut. 1, 2, 3. Gereja yang mengabar Injil adalah gereja yang diberkati Tuhan. Gereja yang tidak mengabar Injil adalah gereja yang membunuh diri. Jangan main-main. Siapa taat menerima kalimat ini pasti berada di dalam berkat Tuhan. Siapa tidak mau dengar kalimat ini pasti akan binasa. Gereja tergantung Injil. Yang mengerti Injil diberikan api. Yang mengabarkan Injil hidup berlimpah. Yang tidak mengabar Injil, gereja sedang membunuh diri. Saudara-saudara, dari 300 tahun yang lalu mulai ada bibit-bibit yang tidak percaya kabar Injil terjadi di gereja-gereja di Eropa. 200 tahun kemudian makin menjalar. 150 tahun kemudian mulai berada di Tübingen School. Kita melihat ada seorang namanya Christian Ferdinand Bauer. Dia mulai membibitkan ketidakpercayaan kepada Alkitab. Maka liberal merajalela di Jerman. Nah, saat itu juga Tuhan kirim Nommensen ke sini. Akhirnya di sini gereja makin bertumbuh, gereja di Jerman makin mati. Karena apa? Di sini tetap ada Injil, di situ Injil sudah tidak dipercaya. Gereja yang percaya Injil, gereja yang mengabar Injil, gereja yang bangun, gereja yang hidup, gereja yang berlimpah-limpah, gereja yang berapi-api. Gereja yang tidak percaya akan Injil dan tidak mengabar Injil adalah gereja yang akhirnya pasti bunuh diri dan binasa adanya. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya kembali memberikan 5 definisi kebangunan gereja yang sejati. The definition of the true revival of the church. The first is a doctrinal revival. Kebangunan rohani mulai dari doktrin yang benar. Mengapakah banyak gereja sudah meninggalkan doktrin yang benar, akhirnya mati? Karena doktrin yang benar itu menjadi tonggak, menjadi fondasi, menjadi inti, menjadi bobot, menjadi zat iman kita di hadapan Tuhan. Kita kalau percaya sungguh-sungguh doktrin semua yang benar, maka kita berbobot, kita bertulang punggung, kita bertulang sumsum, kita mempunyai substansi di hadapan Tuhan. Doktrin apakah? Setiap kalimat di dalam Imam Rasuli itu doktrin. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit yang dan bumi, yang maha kuasa, yang menciptakan seluruh dunia. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, juru selamat kita. Aku percaya kepada kitab suci. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Aku percaya kepada kedatangan Kristus. Percaya kepada kebangkitan tubuh. Semua kalimat dari iman rasuli itu doktrin. Setiap kalimat itu iman. Jikalau kita percaya iman dari para rasuli, kita betul-betul pegang teguh setiap kalimat itu, gereja itu tidak mungkin gagal. Karena iman dan doktrin yang sesungguhnya membentuk kebangunan yang pertama. Kebangunan yang sejati dimulai dari kebangunan terhadap iman dan doktrin yang benar, dengan rendah hati, pertobatan, sungguh-sungguh ikhlas taat kepada Tuhan. Ini pertama. Kedua, kebangunan rohani yang sejati dimulai daripada pengertian yang sejati. Saudara-saudara, bukan saja mempunyai iman, harus mempunyai pengetahuan. Jangan menghina pengetahuan. Jangan hina katekisasi. Jangan hina pengertian terhadap doktrin. Paulus berkata, aku mengetahui siapa yang ku percaya. I know whom I believe. To believe is the foundation. To know is to support. Saya percaya kepada Tuhan, dan kepercayaan itu ditunjang oleh pengertian. Truly understand what you believe and you become very strong. Orang yang mempunyai iman, tidak mempunyai pengetahuan,
tidak mempunyai kekuatan berdiri tegak. Martin Luther seorang yang mau mengetahui yang dipercaya. Agustinus seorang yang mau mengetahui apa yang dipercaya. Credo un intelligas. Apa artinya? Aku percaya supaya aku mengetahui. I believe in order to understand. I want to know. Faith seeking understanding. Orang beriman salah dan bertujuan iman yang salah. Apa artinya? Mereka mempunyai kepercayaan bukan berdasarkan firman, percaya berdasarkan confidence sendiri. Saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Kenapa? Karena saya ingin kesembuhan dari Dia. Ini satu kepercayaan tidak berdasarkan iman, tidak berdasarkan Alkitab, tidak berdasarkan firman. Iman datang daripada apa? Iman datang dari pendengaran. Pendengaran datang dari firman Kristus. Jadi faith comes by hearing. Hearing comes by the word of Jesus Christ. Yesus Kristus adalah firman. Yesus Kristus adalah nabi terbesar. Yesus Kristus adalah perkataan Allah. Dari permulaan adalah firman. Firman beserta dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Baca kitab suci Injil Yohanes pasal 1. In the beginning there was a word. The word was with God, and the word is God. Firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi daging, lahir ke dalam dunia. Inkarnasi berarti Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Saya percaya firman. Saya mendengarkan firman tentang Yesus Kristus, dan saya mengerti firman. Paulus berkata, aku mengetahui siapa yang kuimani. I know whom I believe. Di dalam kepercayaan, kebangunan rohani terjadi. Ini pertama. Di dalam pengertian yang sejati, kebangunan rohani terjadi. Ini kedua. Apakah bedanya orang beriman tapi imannya bukan firman, imannya daripada konfidensi sendiri? They are using psychological self-confidence to so-called believe in God and try to make them can experience the grace from God, not understanding the word of God. Jadi orang beriman salah minta anugerah. Orang Protestan beriman berdasarkan firman untuk mengerti kebenaran Allah. Di sini perbedaannya. Aku beriman supaya mengetahui rencana Allah, mengetahui kehendak Allah, mengetahui sifat Allah, mengetahui keselamatan Allah. Semua yang diwahyukan Tuhan, saya ingin mengetahui. Maka saya beriman. Aku beriman supaya aku mengetahui. Aku beriman supaya aku mengerti. I believe in order to understand. I know whom I believe. The iman dulu, lalu disusul dengan pengetahuan. Ini kebangunan yang kedua. Di dalam khotbah saya tidak muluk-muluk membicarakan hal-hal yang khayalan. Saya mengkhotbahkan firman. Setiap kalimat memberitahu rencana Tuhan kepada orang Kristen. Sehingga yang ikut kebangunan rohani yang saya pimpin bukan hanya muluk-muluk, berapi-api di dalam emosi saja, tapi mempunyai substansi pengertian yang sangat berbobot sehingga boleh berdebat, boleh mempertahankan iman kita yang sejati. Ini kedua, kebangunan rohani sejati. Pertama, mengerti doktrin. Kedua, kebangunan sejati mempunyai pengertian limpah tentang firman Tuhan. Ketiga, kebangunan rohani yang sejati ada kebangunan moral. Kalau saya sudah beriman tapi tidak ada kelakuan, mati adanya. Iman tanpa kelakuan, mati adanya. Semua 1, 2, 3. Semua suara keras. Iman tanpa kelakuan, mati adanya. Seperti tubuh tanpa jiwa, mati abadnya. Engkau di dalam gereja kelihatan gedung bagus sekali, percuma. Waktu Yesus naik ke surga, belum didirikan satu gedung.
Waktu Yesus sudah selesai tugas keselamatan naik di surga, tidak ada gedung HKBP, tidak ada gedung Katolik, tidak ada gedung GRI. Waktu Yesus naik ke surga, belum didirikan sebuah gedung, sehingga gedung tidak penting. Jangan sombong. Gedung yang saya bangun boleh menampung 6.500 orang, tapi bagi saya gedung itu tidak penting. Waktu Tuhan Yesus datang kembali, tidak ada gedung yang diangkat. Yang diangkat orang Kristen yang sejati. Amin. Jangan lupa, waktu Yesus datang lagi, Dia tidak akan mengangkat gedungmu ke surga. Tidak ada satu gedung yang diangkat. Yang diangkat adalah mempelai perempuan daripada Kristus sebagai mempelai laki-laki. Dia adalah yang menjadi suami gereja. Kita menjadi mempelai perempuan. Kita orang-orang Kristen, orang-orang suci, gereja yang kudus dan am, yang mempunyai tubuh ini akan dijadikan seperti Kristus yang sudah bangkit pula dari antara orang mati. Kita yang akan diangkat, bukan gedung gereja yang diangkat. Itu sebab jangan sombong. Ada gedung gereja, tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan. Tidak ada pun, tidak usah malu. Karena yang penting iman, kepercayaan di dalamnya. Itulah iman yang sejati. Dan orang Kristen kalau beriman, tidak ada kelakuan, orang Kristen itu mati rohaninya. Itu sebab Tuhan tidak mau engkau pintar mengaku doktrin. Tuhan tidak mau engkau bisa menghafal katekisasi. Tuhan mau engkau lakukan. Kalau engkau mengetahui Tuhan itu suci, hiduplah dalam kesucian. Kalau engkau mengaku Tuhan itu adil, lakukan keadilan. Pejabat-pejabat yang berjabat sebagai hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, jangan melakukan ketidakadilan. Kalau di dalam pemerintahan engkau melakukan ketidakadilan dan engkau korupsi, engkau menjadi alat setan. Saudara-saudara, cilakalah bupati yang tidak jujur, cilakalah gubernur yang korupsi, cilakalah presiden yang tidak jujur, cilakalah semua pejabat yang korupsi. Karena mereka akan ditumpaskan oleh Tuhan pada hari kiamat. Dosanya akan menerima penghakiman dari Tuhan. Karena Allah tidak mungkin disuap, Allah tidak menerima suapan, Allah tidak mungkin dibeli dengan uang. Allah yang suci adalah Allah yang adil. Maka jika engkau mau menjadi orang yang dibangunkan rohaninya, kebangunan ketiga, kebangunan di dalam kelakuan, lakukanlah keadilan. Di dalam mengenal Allah suci, lakukanlah kesucian. Allah kasih, lakukanlah cinta kasih. Allah adalah kebenaran, lakukanlah kebenaran. Segala perbuatan kita yang benar itu membuktikan kita mempunyai kebangunan rohani yang sejati. Ini ketiga. Pertama, doktrin dibangunkan. Kedua, pengertian dibangunkan. Ketiga, etika dibangunkan. Ini ketiga hal. Kebangunan gereja yang sejati harus ada pernyataan kelakuan yang sungguh-sungguh. Ini ketiga. Keempat, kebangunan gereja yang sejati adalah kebangunan di mana semua orang Kristen melibatkan diri di dalam pelayanan. Tidak boleh ada orang Kristen yang malas. Tidak boleh ada anggota tubuh yang tidak bekerja. Tangan kanan saya bergerak, tangan saya kiri bergerak, mata saya berfungsi, kuping saya mendengar, otak saya memikir, mulut saya berbicara, kaki saya berjalan. Artinya anggota tubuh saya semua berfungsi. Semua anggota tubuh harus berfungsi. Barulah orang ini orang hidup. Demikian gereja. Gereja yang hidup, semua anggota berfungsi. Semua ikut saya. Gereja yang hidup, semua anggota harus berfungsi. 1, 2, 3. Semua anggota harus berfungsi. Engkau ikut kur, engkau membesuk, engkau ikut PA, engkau mengabar Injil, engkau melayani Tuhan. Jikalau engkau
adalah gereja yang hidup, maka gereja yang hidup seperti tubuh Kristus yang hidup. Karena gereja adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepala gereja, maka tubuh Kristus mempunyai anggota-anggota tubuh. Setiap orang Kristen harus menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi. Jika engkau tidak berfungsi, engkau tidak hidup. Jika gereja mempunyai anggota yang sama sekali tidak berfungsi, gereja itu adalah tubuh Kristus yang mati. Maka kebangunan rohani, pertama, doktrin dibangunkan. Kedua, pengertian dibangunkan. Ketiga, etika moral dibangunkan. Keempat, pelayanan dibangunkan. Di dalam gereja saya, ribuan anggota, hanya dua macam. Semacam yang melayani, rajin, kerja terus, mengabari Injil, mau diutus, berbuah banyak. Satu macam lagi, malas, tidak mau kerja, tidak mengabari Injil, tidak ikut KKR regional. Dan mereka makin lama, makin suam, makin menjadi orang Kristen yang mati. Saudara-saudara, jadilah orang Kristen yang giat, jadilah orang Kristen yang berapi-api, jadilah orang Kristen yang melayani Tuhan, jadilah orang Kristen yang berfungsi sebagai anggota tubuh Tuhan. Ini kebangunan keempat. Terakhir, apakah kebangunan gereja yang sejati? Mempengaruhi masyarakat dengan mandat budaya. Saudara-saudara, orang Kristen ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi suster, ada yang menjadi guru kindergarten, ada yang menjadi orang jaga toko. Engkau tidak peduli pekerjaanmu apa, profesimu apa. Jika engkau dokter, jadilah dokter Kristen yang baik, menyembuhkan orang lain dengan cinta kasih dari Tuhan. Jika engkau menjadi pedagang, jadi pedagang yang jujur, cari uang dengan cara yang senonoh, jangan menipu sehingga Tuhan dipermuliakan. Jika engkau menjadi pejabat, jadi pejabat yang tidak korupsi, menyatakan kemurnian hidup mengabdi kepada Tuhan, melayani rakyat, menjadi teladan di dalam pemerintah. Saudara-saudara, ada menteri yang lain daripada Batak yang melayani di pemerintahan di pusat. Biar engkau memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, jikalau semua orang Kristen di dalam semua profesi, di dalam segala pekerjaan memuliakan Tuhan, maka gereja itu sungguh-sungguh dibangunkan. Ini kebangunan yang kelima. Kebangunan 5 macam ini mentandai gereja diberkati oleh Tuhan. Saya mengulangi sekali lagi, saudara-saudara, biarlah orang Kristen di tanah Batak sadar, engkau orang penting, engkau orang yang mulia, engkau orang hormat, karena darah Yesus dialirkan untuk menebus engkau. Yesus mati untuk mengganti engkau. Yesus menebus engkau supaya engkau korupsi? Tidak. Yesus menebus engkau supaya engkau menjual namanya? Tidak. Yesus menebus engkau kembali dengan darah sebagai harga yang tunai supaya kita memuliakan nama Tuhan. Engkau bilang, Pak Stephen Tong, kalau saya tidak korupsi, saya tidak bisa kaya. Tak apa-apa. Tak kaya, tak apa-apa. Semua 1, 2, 3. Saya perintahkan ikut. Tak kaya, tak apa-apa. Semua. Lebih baik miskin masuk surga daripada kaya masuk neraka. Semua. Lebih baik miskin masuk surga daripada kaya masuk neraka. Saudara belum ingat cerita dari Lazarus? Dan orang kaya itu, orang kaya sudah kaya, akhirnya ke neraka. Lalu dia minta, kalau mungkin suruh Lazarus datang ke sini, teteskan air di lidahku, karena aku terlalu disiksa di tengah-tengah api. Abraham berkata, tidak bisa. Engkau di sana, kami di sini, tengahnya ada selang, tidak ada orang bisa dari sini ke sana.
Tidak ada orang bisa dari sana ke sini. Saya tidak bisa kirim. Engkau mesti ingat, engkau pernah enak-enak hidup kaya. Lazarus pernah hidup susah. Engkau ingat, orang di dalam neraka tidak ada pekerjaan. Satu-satunya pekerjaan yaitu terus ingat, dia pernah kaya, dia pernah korupsi, dia pernah enak, tapi akhirnya disiksa sampai selama-lamanya. Jangan bodoh. Tuhan kiranya hari ini berkhotbah melalui hambanya yang hina ini boleh memberitahu tahu kepada engkau kabar yang berasal dari surga. Saudara-saudara, 5 kebangunan rohani yang paling penting. Pertama, bangun secara doktrinil. Kedua, bangun secara epistemologi. Bangun secara pengetahuan yang sungguh. Ketiga, bangun secara moral, etika, kebajikan, kelakuan yang sesuai dengan iman. Keempat, bangun secara pelayanan. Semua orang Kristen melayani Tuhan. Kelima, bangun secara mempengaruhi kebudayaan dari politik, militer, ekonomi, kedokteran, pendidikan sampai hidup sehari-hari. Biarlah Yesus diutamakan, Kristus ditinggikan sampai Yesus datang kembali. Amin. Hari ini khotbah dan pelayanan saya sampai di sini berhenti. Dan saudara-saudara, sekarang kita akan berdoa menutup kebaktian ini. Saya minta 2 orang. 1 orang, yaitu saya minta Panda Nababan naik ke atas. Kedua, saya undang seorang mantan bupati di Toba, ya Siman Jurang. 2 orang Batak naik ke atas berdoa untuk menutup kebaktian ini. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Sesudah itu saya minta 2 orang ini sudah ada di sini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita semua berdiri. Semua berdiri dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Siman Jurang, pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami telah mendengar isi hati Tuhan melalui pendeta Dr. Stephen Tong yang melayani Tuhan dengan setia sampai umur yang sudah tua. Terima kasih Tuhan. Pak Dr. Stephen Tong telah datang pada tanggal 23 Mei yang lalu, di mana teringat kami untuk nomensen yang sudah meninggal dunia 98 tahun yang lalu. Dimulai kebaktian pembaharuan iman nasional dari kota Sibolga, kemudian ke Balige, dan malam hari ini di Tarutung. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk kembali kepada Tuhan dengan kembali menjadi orang-orang yang memberikan firman Tuhan, yang takut akan Tuhan, sebagai orang di pemerintahan, sebagai orang hamba Tuhan yang sejati, pergi untuk hidup menginjil, dan juga pengusaha-pengusaha dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang takut akan Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, walaupun hujan mengguyur kota Tarutung, tetapi jemaat-Mu setia menahankan guyuran hujan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Berkati Tuhan orang yang ratusan ini, bukan yang ribuan, tetapi ratusan tetap bertahan menahankan hujan dengan kedinginan, tetapi mereka tetap setia mendengarkan isi hati Tuhan melalui hamba-Mu Pendeta Dr. Stephen Tong. Terima kasih juga Tuhan, walaupun hujan berlangsung, tetapi kebaktian dari awal sampai akhir akan juga selesai. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang juga kami
berbangga hati melalui pernyataan pendeta Stephen Tong pada malam hari ini. Dalam rangka 100 tahun Nommensen meninggalkan Tanah Batak pergi ke surga, duduk dengan Bapa di surga. Beliau akan datang ke Tanah Batak lagi untuk menggugah orang Batak, sehingga pergi dan pergi, bangkit menjadi masyarakat, bangkit menjadi tokoh-tokoh di pemerintahan yang membawa kasih dari Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, berikan umur berkat sama pendeta Dr. Stephen Tong, sehingga banyak orang-orang Batak yang tergugah lagi. Kami akan berdoa untuk tanggal 23 Mei 2018 beliau menginjakkan kaki di Tarutung ini untuk menggugah Tapanuli kembali sesuai dengan cita-cita Nommensen. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah mendapat berkat-Mu. Terima kasih. Amin. Amin. Sekarang saya minta Bapak Panda Nababan naik ke atas berdoa untuk kita menutup kebaktian ini. Ale amanami nadi banua gijang pasu-pasu maale Tuhan punguan nabadia parbadiai mahami sesama le Tuhan sudia kadosa nami bain matiki naulion di paroni padita Stephen Tong madongani hami di Tanah Batakon boy hami di bagasan Kristus pada laton lomoni roham ajar-ajari mahami tong asaboy hami dot paserakon barita nauli dalam penginjilan. Ale Tuhan amanami pardengkan bahasa di boto de batado sude nama sadihami bae mahuriam mangolu ale Tuhan bae mahami parsidot di sude puji-pujian natu de bata sude na upangido hami ale Tuhan marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin.